Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safira Fidarani yang akan menyampaikan berita terbaru seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Kamis 16 Agustus 2018 yang kami rangkum dalam Sekilas Seruyan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat lanjutan paripurna ke-1 masa persidangan 2 tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seruyan terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. Rapat paripurna ke-1 DPRD masa persidangan 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seruyan, Haji Nur Hasan. Rapat tersebut dihadiri 15 anggota DPRD yang juga dihadiri Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seruyan. Dilaksanakan di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Rabu 15 Agustus 2018. Rapat paripurna tersebut merupakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi anggota DPRD Kabupaten Seruyan terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang rancangan peraturan daerah atau Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017. Dalam rapat paripurna tersebut, ada 5 fraksi yang memberikan pemandangan umumnya, yaitu fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Golongan Karya, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta dari fraksi Demokrat. Tim Liputan Seruyan TV. Asisten 2 Sekretaris Daerah Dr. Andes Haji Jainudinor secara resmi membuka kegiatan rapat lanjutan koordinasi penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018 sampai tahun 2023. Dilaksanakan di Aula Kantor Bapeda, Kamis 16 Agustus 2018. Rapat lanjutan koordinasi penyusunan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023 dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Dr. Andes Haji Jainudinor. Dihadiri tim ahli penyusunan teknokratik RPJMD Kabupaten Seruyan serta dihadiri sekretaris dan para kasubag perencanaan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Pada saat membuka kegiatan tersebut, Asisten 2 Dr. Andes Haji Jainudinor mengatakan, telah dilaksanakan beberapa kali rapat berkaitan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini. Rapat kali ini adalah lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya yang bertujuan untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi serta penajaman bersama seluruh perangkat daerah dalam rangka menyempurnakan rancangan teknokratik RPJMD sebagai bagian dari tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Jainudinor menambahkan, penyusunan RPJMD harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. RPJMD merupakan penjabaran daripada visi dan misi program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan pembangunan daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Lanjut Jainudinor, bahwa visi dan misi program kepala daerah terpilih harus dituangkan di dalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia berharap kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan Bupati terpilih ini, pembangunannya harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh daerah dan apa yang diperlukan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. DPRD Kabupaten Seruyan gelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2018. Dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Seruyan, Kamis 16 Agustus 2018.
Rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dihadiri penjabat Bupati Seruyan Insinyur Muhammad Hatta, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Seruyan, serta undangan lainnya. Dalam rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya sejumlah capaian yang dilakukan selama menjalankan pemerintahan 4 tahun terakhir. Di sektor penegakan hukum, misalnya Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. Selain itu, masih dalam pidatonya, Jokowi mengklaim ekonomi negara Indonesia terus tumbuh di kisaran 5% per tahun. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung, menurutnya inflasi ekonomi Indonesia selalu pada kisaran 3,5%. Selama 73 tahun, kita sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, bangsa yang ingin terus berprestasi meraih kemenangan dan kemajuan. Pada usia yang ke-73 tahun ini pula, kita terus bekerja, ikhtiar, serta berjuang untuk mengejar prestasi bangsa, karena harus kita akui ada beberapa negara lain yang mencapai kemajuan lebih cepat dibanding negara kita. Namun kita juga harus bersyukur bahwa kita masih lebih baik dibanding banyak negara lain. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita sekilas Seruyan yang kami sampaikan kali ini. Saya Safira Fidarani beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.